Shalom, puji Tuhan, pemirsa The Safe Ministry. Shalom. Shalom. Lalu, Puji Tuhan kita bisa bertemu kembali untuk belajar Alkitab bersama dengan pemirsa The Safe Ministry melalui pelajaran Sekolah Sabat. Dan minggu ini pelajaran Sekolah Sabat kita sangat menarik, yaitu mengenai persembahan untuk Yesus. Para panelis juga sudah hadir untuk kita berdiskusi bersama. Kita mulai dengan doa buka yang akan dipimpin oleh Pak Adri. Silakan Pak. Baiklah, kita satu di dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, kiranya Rohul Kudus yang dapat kami peroleh pada jam yang diberkati ini Tuhan, untuk dapat kami aplikasikan dengan kuasa-Mu yang luar biasa, sehingga nasihat dan firman yang kami akan bacakan dan uraikan adalah sesuai dengan kehendak-Mu dan dapat menjadi terang dan berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Sebelum kita berdiskusi, kita akan mendengarkan pengantar pelajaran minggu ini yang akan dibawakan oleh Pak Tobing. Pemirsa The Safe Ministry, semakin bertambah minggu, semakin mendalam kembali pelajaran kita di dalam triwulan ini. Pelajaran minggu ini judulnya Persembahan untuk Yesus. Ayat hafalan dari Mazmur 116 ayat 12 sampai 14, dan perlu kita perhatikan di sini ya, ini kalimat, terutama kalimat pertama ini menjadi kunci pemahaman kita untuk, atau dasar pemahaman kita untuk pelajaran minggu ini. Ya, Mazmur 116 ayat 12 sampai 14. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan, akan membayar nazarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Ini adalah pertanyaan pemazmur ya, bagaimana aku bisa membalas kepada Tuhan? Tuhan bukan menuntut sesuatu dari kita, tetapi pemazmur merasakan sekali kebaikan Allah kepada dia, ya, sehingga dia tergerak, terdorong hatinya, bertanya dalam hati, bagaimana caranya aku membalas kebaikan Tuhan? Ya, lalu nanti kita lihat apakah kita memang bisa membalas kebaikan Tuhan, atau apakah yang kita buat itu bisa mengimbangi kebaikan Tuhan. Nah, nanti kita coba melihat ya dalam pelajaran satu minggu ini, selain sebelumnya kita dijelaskan mengenai bagaimana dan apa alasan mengapa kita harus mengembalikan persepuluhan pada saat ini, dari 90% yang ada di tangan kita, ya, kita masih juga diajarkan bagaimana memberi persembahan-persembahan. Ya, ada persembahan, memberi persembahan ini adalah sebagai permulaan atau sebagai tanda dari tindakan kemurahan hati yang bisa kita lakukan. Ya, jadi kalau di Alkitab itu ada berbagai macam jenis persembahan. Ada persembahan penghapus dosa, ya, ini untuk memohon pengampunan. Ada persembahan syukur, ya, persembahan syukur karena merasa bahwa Allah sudah melindungi dan sudah memberi kesehatan, kemakmuran. Ya, ada juga persembahan untuk orang-orang miskin, ya. Persembahan ini untuk diberikan kepada orang-orang yang kurang beruntung. Ada persembahan yang diberikan untuk membangun dan memelihara rumah ibadah. Ya, macam-macam, ada berbagai macam jenis persembahan. Tapi kata kuncinya adalah berapa yang harus diberi, bukan itu kata kuncinya. Tetapi kalau kita menyadari besarnya pemberian Allah kepada kita, ya, jumlah yang kita beri itu, ya, misalnya kita membantu membangun gereja, membantu katakanlah pembelian baju paduan skor, membantu apalagi untuk kegiatan retreat, membantu orang yang mungkin keluarga yang anaknya kesulitan dalam hal dana pendidikan, berapalah itu dibandingkan pemberian Tuhan kepada kita. Jadi filosofi dasarnya kita dari betapa besar pemberian Allah itu dulu ya. Jadi jangan langsung dilihat kenapa sih harus memberi gitu. Kok apa-apa ya, mungkin dalam bahasa ekstrim, apa kok uang, apa-apa kok memberi.
Ya, jadi bukan itu paling utama, tapi bagaimana kita menyadari besarnya pemberian Allah kepada kita. Itulah makanya dalam 1 minggu ini ya kita akan nanti para panelis akan membahas tuntas apa atau seperti apa harusnya motif kita dalam memberi. Lalu kalau kita memberi persembahan berapa banyak, berapa porsinya. Lalu di mana ya atau kapan pemberian persembahan itu diberikan, kaitannya dengan ibadah yang kita jalankan. Lalu apakah Allah memperhatikan ya, apakah Allah memperhatikan persembahan yang kita berikan? Dan yang terakhir nanti, dari sumber yang mana kita memberikan persembahan? Apakah dari sebagian besar harta yang kita miliki atau dari sebagian kecil harta yang kita miliki? Nanti para panelis akan secara gamblang menjelaskan satu persatu. Demikian, Saudari Beatrice. Baik Pak Tobing, untuk topik pertama kita yaitu motif memberi, kita minta Pak Adri bisa menjelaskan. Oke, terima kasih Beatrix. Shalom, salam jumpa kembali para pemirsa The Safe dimanapun saudara berada. Kalau kita melihat kata motif memberi ini, artinya saya teringat kepada satu teori yang namanya barter ya. Jadi katanya kalau orang pantai memiliki ikan, maka pada saat dia ketemu dengan orang yang ada di puncak atau di gunung sana, maka akan terjadi tukar ya antara pisang dan ikan yang ada di pantai atau petani dengan nelayan. Saya tidak akan menjelaskan ini lebih jauh, tetapi ada beberapa dasar kuat untuk mendukung tentang motif memberi ini. Kalau saya menggunakan referensi pertama adalah dalam buku Nasihat Penata Layanan halaman 18. Di situ ada satu uraian yang sangat jelas. Dikatakan bahwa tetapi Allah mengizinkan kita untuk menunjukkan penghargaan kita akan kebaikannya dengan usaha-usaha pengorbanan diri untuk diberikan kepada orang lain. Jadi hamba Tuhan Brother Tobing sudah menjelaskan ini lebih mantap dan berisi. Dan yang kedua, kita mengasihi Allah oleh karena Dia telah lebih dahulu mengasihi kita. Pemberian kita adalah respon kepada pemberiannya yang ajaib untuk kita. Saya kaitkan dengan buku Mazmur pasal 121 ayat 2 dikatakan, dari mana datangnya pertolongan itu? Pertolongan itu katanya datang dari Allah yang menciptakan apa? Langit dan bumi. Artinya bahwa memang motif-motif pemberi ini yang kita tekankan lebih jauh. Bahwa Allah yang punya bumi, Allah yang punya langit dan segalanya. Namun, kepercayaan yang diberikan Allah kepada kita di dalam beberapa ayat yang paten dikatakan dalam buku Matius 6 ayat 31 sampai 34. Ada satu ayat yang saya sebut dengan ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah. Artinya pengalaman kaunang adalah setiap hari Sabtu, setiap pagi kita gunakan mesbah, doa, mesbah pagi dan petang. Besok pun atau hari ini kita ke gereja, mempelajari nasihat-nasihat dari firman Allah, mau merendahkan diri. Nah, inilah beberapa kiat yang luar biasa sehingga masuklah apa yang kita sebut tadi dalam buku Nasihat Penata Layanan halaman 18. Dikaitkan juga dengan Ulangan pasal 28 ayat yang pertama. Jika, ya kata jika ini artinya kalau kita menghormati Allah, kalau kita memahami apa yang Allah inginkan, maka segalanya ke depan otomatis Allah yang mengendalikan, baik sisi ekonomi, baik sisi mental, fisik, emosional, spiritual, dan sebagainya. Itulah sebabnya konsepnya didukung oleh beberapa pemahaman yang lebih dalam lagi. Yang pertama adalah persembahan-persembahan kita adalah bukti kerelaan ya kita untuk mengorbankan diri bagi Allah. Yang kedua, persembahan itu datang dari hati yang percaya kepada Allah yang terus menyediakan. Jadi dalam bahasa aslinya Yehovah Jireh, Allah yang mempersiapkan, Allah yang menyediakan kebutuhan-kebutuhan saudara dan saya. Walaupun di dalam perjalanan tidak semudah itu, tetapi pengalaman saya ada jatuh bangun. Tetapi kalau kita memandang kepada Tuhan dengan dua hal yang hebat, dalam Matius 6 ayat 33 dan Ulangan 28 ayat yang pertama, maka mujizat dan realisasi berkat akan menyertai kita. Walaupun
progresnya di waktu yang akan datang. Yang berikut, lebih tepatnya dikatakan bahwa persembahan kita meluap dari hati. Itulah sebabnya sebentar saya akan membaca dalam buku 2 Korintus 9 ayat 6 dan 7 ya, untuk mendukung pandangan ini. Saya ulangi lagi. Lebih tepatnya persembahan kita meluap dari hati yang telah menerima Kristus melalui iman sebagai satu-satunya sarana yang cukup untuk rahmat dan penebusan. Penebusan inilah yang tadi Beatrix kaitkan dengan pertanyaan motif memberi. Jadi Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah, artinya bahwa motif penebusan ini adalah proaktif Allah. Saya akan mengakhiri pertanyaan dari Beatrix tadi, diakhiri dan didukung di dalam buku 2 Korintus 9 ayat yang ke-7. Ya, para pemirsa, 2 Korintus 9 ayat yang ke-7. Dikatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jadi kalau saya memberi, memang saya sudah persiapkan dari rumah. Rp1 atau $1 atau satu nilai lainnya sesuai dengan apa yang dikatakan di alinea pertama. Masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan sudah di Ka'bah atau di gereja dipuji oleh seseorang, dia beri banyak, tetapi akhirnya cash flow-nya dalam bahasa ekonomi, cash yang ada di kantong habis, dan akhirnya terjadi cekcok dengan istri di rumah. Ataupun kewajiban-kewajiban lainnya tidak terbayarkan. Dan selanjutnya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Luar biasa Allah dan Tuhan yang kita sembah ini. Jadi inilah pandangan-pandangan yang sederhana yang secara manusiawi bisa dipraktekkan ya, berdasarkan beberapa pandangan untuk mendukung motif memberi ini. Kiranya Beatrix dan para pemirsa, pandangan-pandangan ini akan juga menguatkan saudara dan saudari sehingga kita lebih memiliki etika, katanya, etika spiritual yang bisa mendukung kita untuk selalu berkolaborasi dengan Allah setiap hari. Karena motif memberi, Allah dululah yang kita sebut dengan proaktif ya, proaktif kasih kepada saya dan saudara para pemirsa. Shalom Beatrix, Tuhan memberkati kita semua. Baik, Pak Adri, pertanyaan nih Pak. Tentunya bagaimana sih cara kita bisa memiliki motif yang benar ketika memberi? Padahal sering kita sedang kesulitan atau mungkin tidak cukup uang kita untuk memberi. Bagaimana sih caranya agar kita tetap memiliki motif yang benar? Ya, terima kasih pertanyaan yang sharp, yang tajam ya. Itulah sebabnya tadi Beatrix saya katakan poin yang utama adalah kita bangun spiritual. Nah, ini yang pertama, konsep spiritual. Nah, tadi yang Kaunang sementara bacakan adalah konsep spiritual. Jika kita sudah memiliki vertikal orientasi dengan Allah berupa beberapa janji tadi, maka otomatis yang kedua ya, kasih ataupun emosional positif akan terjalin antara saya dengan sesama, antara saya dengan partner lainnya, dengan saya, dengan Tuhan saya yang luar biasa. Pasti akan terjalin dengan baik. Itulah sebabnya di dalam buku 2 Korintus 9 ayat 6 7 dikatakan bahwa kita melakukan itu dengan pendekatan atau approaching ya, kerelaan hati. Nah, ini tidak bisa kita ukur dengan hal yang lain, kata kerelaan hatinya. Kalau kita sudah kuat spiritualnya, maka kerelaan hati ini akan otomatis berjalan dengan semestinya. Shalom Beatrix, Tuhan memberkati. Baik, terima kasih Pak Adli. Kita berpindah ke topik selanjutnya, yaitu mengenai berapa porsi untuk persembahan. Kita minta Pak Fajar untuk bisa bantu memberikan poin-poin penting dari pelajaran ini. Ya, salam untuk pemirsa The Safe Ministry. Terima kasih kepada Pak Adri yang sudah mendahului untuk memberikan penjelasan tentang motif pada saat kita memberikan. Nah, sekarang pertanyaannya adalah berapa porsi sih? Berapa porsi persembahan yang kita berikan kepada Tuhan? Ini menjadi satu pertanyaan yang sangat menarik sekali ya. Tapi kita coba baca dulu dalam Ulangan pasal 16 ayat yang ke-17. Tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Artinya bahwa persembahan itu yang sudah disediakan, itu diberikan kepada Tuhan, itu sesuai dengan berkat
yang diterima oleh masing-masing kita. Nah, sebetulnya persembahan-persembahan ini sebagai wujud satu ekspresi ya, Beatrice ya, sebagai pengakuan dan ekspresi rasa syukur kita kepada Tuhan. Kalau pada pelajaran sebelumnya, persepuluhan itu merupakan satu kewajiban kita mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan. Itu persepuluhan. Tapi untuk persembahan ini, itu sebagai satu rasa syukur oleh karena berkat-berkat yang begitu banyak yang melimpah kepada kita. Nah, kalau persepuluhan itu kan porsinya adalah memang 10% ya, namanya juga persepuluhan. Tetapi untuk persembahan ini porsinya itu sesuai dengan berkat-berkat yang kita terima ya. Nanti kita coba akan kupas ya, kupas secara mendalam ya. Nah, kalau kita lihat bahwa Tuhan itu sendiri juga memberikan nasihat kepada murid-muridnya pada waktu mereka juga sudah diminta untuk memberikan pelayanan kepada semua orang. Ada dalam Lukas 12 ayat 48, setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya banyak juga akan dituntut. Artinya bahwa semakin banyak berkat-berkat yang kita terima, tentunya korelasinya adalah kita juga mesti mengembalikan atau memberikan sebagai rasa syukur itu kepada Tuhan, itu juga semakin besar. Nah, sekarang pertanyaannya, seperti halnya dengan ayat hafalan pada pelajaran yang ini, bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan, akan membalas nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Rasanya kalau berkat-berkat Tuhan itu sangat begitu berlimpah kepada kita, apakah kita sanggup membalas akan kebaikan Tuhan, akan berkat-berkat yang luar biasa? Jawabannya adalah tidak. Kita tidak akan mampu. Jadi apa yang harus kita lakukan? Artinya apa yang harus kita lakukan untuk membalas kebaikan yang Tuhan yang begitu banyak kepada masing-masing kita? Meskipun kita tahu jawabannya kita tidak akan mungkin ya bisa membalas kebaikan Dia. Salah satunya caranya adalah tetap berbuat baik untuk turut serta mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan dan turut serta menolong bagi sesama manusia. Itu yang disampaikan oleh Yesus. Jadi berbuat baik kepada pekerjaan Tuhan, kemudian yang kedua, tidak egois, artinya tidak mementingkan untuk dirinya sendiri. Memang sangat berat ya, tapi apapun yang barangkali kita alami, setidaknya kita tetap membantu turut serta mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan dan membantu kepada sesama manusia. Nah, persembahan-persembahan kita ini tentunya berkontribusi kepada perkembangan karakter yang kita miliki menjadi seperti Kristus. Kita diubahkan dari rasa cinta diri kita dan saling mengasihi dan turut serta mengambil bagian dalam pekerjaan Allah seperti halnya Kristus peduli kepada kita. Kemudian yang berikutnya, tentunya kita ingat akan kebesaran dan kebaikan Yesus ya, yaitu karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, sehingga barang siapa yang percaya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu artinya bahwa Tuhan itu sangat peduli kepada kita, Dia tidak egois, Dia mau mengorbankan dirinya. Jadi dengan persembahan-persembahan yang kita berikan kepada Tuhan, itu menunjukkan bahwa sebagai rasa kasih kita kepada Tuhan atas berkat-berkat yang luar biasa, mengajarkan kita untuk tidak egois. Tadi seperti halnya motif yang disampaikan oleh Pak Adri Kaunang, yaitu kerelaan pengorbanan diri kita kepada Allah. Inilah menjadi satu motif utama bagi kita. Nah, sekarang pertanyaan terakhir, apakah kita terjawab berapa porsi untuk persembahan yang kita berikan kepada Tuhan? Tentunya terserah kepada masing-masing kita untuk menentukan jumlah berapa yang akan kita berikan kepada yang akan menerima pemberian kita ini. Baik itu kita berikan kepada Tuhan melalui pekerjaan Tuhan, ataupun kita berikan juga kepada orang lain yang akan menerima berkat-berkat
melalui kita ini. Demikian Beatrice. Baik Pak Fajar. Menyambung dari penjelasan dari Pak Fajar bahwa persembahan itu bisa pekerjaan kita kepada Tuhan dan kepada orang lain. Boleh diberikan aplikasinya apa sih Pak dalam kehidupan kita, pekerjaan seperti apa? Tadi juga sudah dijelaskan oleh panelis Saudara Elvin, banyak sekali persembahan-persembahan yang kita sisihkan. Contohnya adalah persembahan pendidikan, kemudian membangun sebuah gereja, kemudian membantu sebuah komunitas, misalnya kelompok kecil, dan lain sebagainya. Itu merupakan salah satu contoh-contoh kita membantu turut serta mengambil bagian ya dalam pekerjaan Tuhan, di dalam penginjilan, pembangunan atau KKR. Banyak sekali yang bisa kita lakukan melalui persembahan-persembahan itu. Bahkan mungkin untuk membantu orang lain ya, membantu orang lain dalam membangun ya, dalam membangun ada satu komunitas tertentu gitu ya. Kita juga bisa turut mengambil bagian, berkontribusi untuk ke situ ya. Seperti halnya banyak sekali pelayanan atau ministry untuk saat ini, Beatrice, yang tentunya mereka juga membutuhkan dana yang tidak sedikit ya, baik melalui ministry pelayanan secara offline maupun online. Untuk saat ini kan begitu banyak berkembang ya. Bagaimana kontribusi kita kepada mereka, kita bisa membantu memberikan persembahan itu kepada mereka untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Demikian Beatrice dan pemirsa The Safe Ministry. Baik, terima kasih Pak Fajar. Kita semakin dalam lagi di pelajaran berikutnya, yaitu mengenai persembahan-persembahan dan ibadah. Kita minta Pak Tobing untuk bisa memberikan uraian mengenai pelajaran ini. Pemirsa The Safe Ministry, secara khusus Alkitab tidak mengatur aturan pelayanan ibadah harus seperti apa, terutama di orang Kristen sejak Kristen mula-mula. Kalau di zaman ibadah di bait suci semua sudah ada aturannya. Nah, tetapi kalau kita perhatikan baik mulai dari ibadah di zaman orang Israel dahulu hingga Kristen mula-mula, dan itulah yang diadopsi hingga pada saat ini, setidaknya ada 4 hal yang seharusnya ada di dalam ibadah. Ya, kalau dalam perjanjian baru itu setidaknya ada 4. Pertama, ada belajar atau khotbah juga bagian dari ini. Lalu ada berdoa, lalu ada lagu puji-pujian atau musik, ya. Dan selain 3 itu, selalu teriring ada pemberian persembahan dan persepuluhan. Ya, jadi kalau kita perhatikan mulai dari bangsa Israel hingga perjanjian baru, bahwa mengembalikan persepuluhan dan persembahan itu adalah bagian atau inti dari pengalaman bangsa Israel dalam beribadah. Jadi mungkin begini, ilustrasi sederhananya adalah begini. Kalau kan tadi dikatakan bahwa persembahan itu sebenarnya adalah ungkapan rasa syukur kita oleh karena Allah sudah memberkati, memberikan perlindungan dan memberikan apa yang terbaik bagi kita. Lalu kita datang di dalam ibadah penyembahan. Ya, namanya ibadah itu adalah penyembahan dan puji-pujian. Tetapi adalah menjadi tidak lengkap ketika kita mengaku beribadah, menyembah, ya, tetapi kita tidak menunjukkan sesuatu apapun di situ, ya, sebagai manifestasi atau perwujudan dari rasa syukur kita. Ketika kita mengucapkan terima kasih Tuhan sudah memberkati, terima kasih Tuhan sudah memberikan berbagai macam rezeki, tetapi kita tahu bahwa ada orang yang perlu dibantu, kita tahu bahwa di rumah Tuhan itu ada banyak pekerjaan yang harus dikerjakan, tetapi kita tidak turut terlibat di dalamnya. Rasanya ibadah kita itu, ya, ucapan-ucapan syukur kita itu sepertinya egois karena kita hanya menikmati sendiri berkat yang Tuhan berikan itu. Jadi adalah menjadi kesempatan yang istimewa bagi kita untuk menyatakan rasa syukur kita di dalam ibadah ketika kita juga membawa persembahan-persembahan dan persepuluhan. Dan di dalam praktek yang lebih luas lagi, keluarga-keluarga juga harus melatih anak-anak, ya, untuk
belajar bersyukur ketika mereka mendapatkan sejumlah uang yang menurut pengertian mereka ini harusnya hanya untuk milikku, tetapi dengan melatih mereka membawa persembahan dan persepuluhan di dalam ibadah, itu sama saja melatih mereka untuk berbagi kepada orang lain, untuk berbagi kepada pekerjaan Tuhan. Itulah ya kaitan yang sangat erat persembahan-persembahan dengan ibadah. Demikian Saudara Beatrice. Baik, bagaimana sih dengan kita mengajarkan anak-anak kita dan kita berlatih untuk memberi, ini bisa berdampak kepada hubungan kita dengan Allah? Baik, jadi ketika kita melatih memberi, melatih anak-anak kita juga, maka pada saat itu kita menyadari bahwa bukan hanya kita yang perlu diperhatikan, tetapi kita juga perlu memperhatikan orang lain sama seperti Allah sudah memperhatikan kita. Demikian juga kepada anak-anak ya perlu dilatih bahwa bukan apa yang Tuhan berikan kepada kita itu kan bukan milik kita sepenuhnya. Nah, demikian juga kepada anak-anak. Apa yang sudah diberikan oleh orang tua kepada anak-anak, mereka harus menyadari bahwa sebagian dari yang diberikan orang tua kepada anak itu adalah harus dikembalikan kepada Allah untuk melatih mereka melatih mereka untuk tidak egois, untuk tidak menganggap bahwa itu semua adalah hak mereka atas apa yang sudah mereka terima. Demikian Saudara Beatrice. Terima kasih Pak Tobing. Selanjutnya ke topik yaitu Allah memperhatikan persembahan kita. Kita minta Pak Adri untuk bisa menjelaskan mengenai pelajaran ini. Oke, terima kasih Beatrix. Satu pertanyaan yang baik. Saya tidak akan panjang lebar di sini, tetapi saya melihat dari sisi pandangan Allah. Pandangan Yesus terhadap buku Markus pasal 12 ayat 41 sampai 44 ya. Dikaitkan dengan buku Nasihat Penatalayanan halaman 175. Dikatakan bahwa ada resep ya, resep yang bisa menjadi cara pandang saya dan saudara. Bunyinya sebagai berikut. Hatinya pergi bersama dengan persembahannya. Jadi memang murni ya, tidak ada kata 150%, tetapi 100%. Hatinya pergi bersama dengan persembahannya. Jadi dalam bahasa Inggris ada value, communication by value ya. Jadi komunikasi dengan nilai menurut penerapan referensi ini. Yang berikut, nilainya dihitung bukan berdasarkan harga dari mana uang itu. Jadi komposisinya sangat jelas. Ada yang orang hebat, orang biasa, orang yang sederhana, dan sederhana sekali. Nah ini cara pandang manusia. Tetapi masuk di kelompok manakah seorang janda yang miskin ini menurut Markus 12 ayat 41 sampai 44. Ternyata resepnya adalah tetapi melalui kasih kepada Allah. Saya belajar terus terhadap janda miskin ini karena ada kelebihan atau dalam bahasa Inggris advantages ya, kelebihan-kelebihan yang hebat sehingga banyak hamba Tuhan mengkhotbahkan tentang persembahan seorang janda yang miskin ini. Karena dikatakan tetapi melalui kasih kepada Allah. Bayangkan, bukan kasih agape ini, tetapi bisa juga phileo, eros, tapi saya tidak berbicara tentang itu. Tetapi melalui kasih kepada Allah dan ketertarikannya pada pekerjaannya. Di sini adalah Yesus. Dan otomatis yang telah mendorong perbuatan seorang janda yang miskin ini. Jadi kesimpulannya dari poin yang pertama adalah hati. Bagaimana dengan hati saudara? Bila mana saudara diberikan berkat yang luar biasa, atau biasa-biasa saja, atau sederhana, yang mana kita mau pilih? Otomatis saya juga akan berubah dengan membaca Markus 12 ayat 41 sampai 44 dan salah satu buku yang luar biasa pena inspirasi, Nasihat Penatalayanan. Jadi jelas. Yang kedua, kita lihat dalam buku Kisah Para Rasul 10 ayat 1 sampai 4. Ada tanggapan sorga di sana. Kalau dalam bahasa suci, ada pandangan dari malaikat-malaikat sorga. Ada dua rahasia terhadap hamba Tuhan ini yang namanya Cornelius. Dikatakan bahwa semua doamu. Jadi saya bayangkan, saya aja malam ini hanya 3 kali berdoa. Ada kemungkinan dia berdoa berulang-ulang. Tidak bisa 100 kali dalam semalam ataupun lebih. Yang kedua dikatakan, sedekahmu telah naik ke hadirat Allah.
Jadi walaupun value-nya hanya Rp1, ini masuk ke ranah yang luar biasa ini. Itulah sebabnya dikatakan di dalam buku Lukas pasal 10 ayat 27 dikatakan sebagai berikut. Kasihlah Tuhan Allahmu. Apakah Cornelius dan janda ini sudah lakukan ini? Ya, otomatis mereka sudah melakukan hal yang mulia kepada Allah. Dengan segenap hatimu, ya, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Jadi inilah konsep penatalayanan, ya. Konsep penatalayanan yang sejati adalah mari kita belajar kepada cara pandang Yesus terhadap dua orang yang hebat ini. Menurut Yesus, bukan menurut Kaunang atau hamba-hamba Tuhan lainnya. Intinya adalah disimpulkan bahwa kedua orang ini telah menyatakan beberapa hal yang mantap. Yang pertama, mereka rajin berdoa kepada Sang Juru Selamat, kepada Allah yang di sorga. Yang kedua, mereka menyatakan hati mereka dalam bentuk kontribusi dalam memberi sedekah. Kiranya Tuhan memberkati para pemirsa. Salam Beatrix. Baik, Pak Adri. Dari penjelasan Pak Adri, doa seperti apa sih dan hati seperti apa yang bisa kita berikan ketika memberi kepada Tuhan? Saya coba membaca buku beberapa pena inspirasi. Yang pertama syaratnya adalah rendah hati katanya, Beatrix. Rendah hati katanya. Ya, saya pikir banyak juga sahabat-sahabat kita yang belum mengenal Yesus rendah hati sekali, ya. Rendah hati. Yang kedua, ya, doanya sederhana saja seperti para contoh-contoh yang diberikan oleh Yesus, salah satunya janda dan seorang yang kita sebut dengan perwira Roma, ya, perwira Roma, namanya Cornelius. Jadi rendah hati dan tentunya selalu memahami bahwa kita ini tidak memiliki apa-apa. Buatlah bahasa kita, ya, kalau di sekolah sahabat agak banyak bahasa agak lain, tetapi kalau kita berdoa, ya, sebelum kita berdoa sebenarnya Juru Selamat Yesus, ya, Allah sudah memahami apa yang ada di dalam isi hati kita. Tetapi masuk lagi kepada Ulangan pasal 28, jika carilah, ya, syarat utama untuk dapat berkolaborasi dengan beberapa topik, termasuk Allah memperhatikan persembahan kita disesuaikan dengan apa yang Beatrix tanyakan tadi. Kiranya Tuhan memberkati kita semua untuk mempertahankan cara, visi, pandangan kita terhadap siapa Allah kita, siapa Yesus Kristus kita, dan mengambil contoh terhadap dua sahabat yang dicatat di dalam firman Allah atau Alkitab. Shalom, Beatrix. Baik, terima kasih Pak Adri. Judul pembahasan berikutnya yaitu proyek khusus memberi dari Stopless Besar. Dari topik ini kita minta Pak Fajar untuk bisa memberikan uraian. Ya, Beatrix dan pemirsa The Safe Ministry, ya. Pelajaran kita semakin menarik. Apa sih maksud dari memberikan dari Stopless besar? Memberikan dari berkat-berkat yang paling besar. Kebanyakan penelitian menyatakan bahwa 9% itu aset manusia itu adalah aset-aset secara liquid, ya. Secara liquid artinya sangat mudah dicairkan. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk uang tunai, kemudian dalam bentuk tabungan, cek, dan lain sebagainya. Sementara 91% itu disimpan dalam aset-aset yang aset tetap, ya. Kebanyakan mereka membangun rumah, tanah, atau mungkin lahan, ya, lahan. Nah, apa yang dimaksud dengan stopless besar dan stopless kecil? Kita anggap bahwa stopless kecil ini adalah yang 9%. Artinya bahwa harta kita yang liquid yang kita miliki, uang tunai, cek, buku tabungan, ya, deposito dan lain sebagainya. Sementara stopless besar itu adalah aset-aset yang aset yang fixed asset yang terdiri dari mungkin, ya, tanah, bangunan, dan mungkin alat-alat yang bergerak begitu, ya. Nah, kebanyakan kita itu memberi dari uang kita yang ngambil dari stopless kecil, dari yang 9% tadi. Nah, ibaratnya seperti ini. Kalau seandainya kita memiliki di rumah masing-masing memiliki harta sebesar 100 juta, itu artinya kalau 9% itu berarti 90. 90 itu kita memiliki uang tunai, uang yang liquid yang ada di rumah atau mungkin di bank. Sementara yang 91 juta itu
aset kita itu kita miliki dalam bentuk mungkin harta yang lain ya, ya mungkin rumah ataupun mungkin kendaraan dan lain sebagainya. Kadang-kadang kita berpikir memberikan persembahan sebagai wujud rasa kasih cinta kita itu dari yang kecil, dari yang 9% ini. Cobalah kalau kita memberikan dari stoples besar, itu kan berarti dari yang 91 ya, 91%. Inilah sebagai satu wujud rasa cinta kasih kita kepada Tuhan. Kalau kita merasa bahwa kita diberikan persembahan yang sangat begitu besar kepada Tuhan, kenapa kita nggak ngambil dari stoples, dari aset kita yang paling besar? Nah, ini contohnya begini. Contohnya si Maria, saudara dari Marta ini satu kali dia mengambil satu ya parfum ya, parfum atau apa namanya, minyak narwastu. Minyak narwastu ini harganya 300 dinar ya, 300 dinar. Coba kalau kita kurskan ya, 1 dinar Kuwait itu kurang lebih 49.000 atau 50.000. Artinya bahwa minyak narwastu ini harganya itu sekitar 15 juta itu. 15 juta. Ini paling tidak minyak atau parfum yang dimiliki oleh para artis ya, 15 juta itu ya. Dan itu diberikan, istilahnya diberikan kepada Tuhan untuk meminyaki kaki Yesus. Dan ini menjadi guncingan bagi murid-murid Tuhan Yesus. Wah, itu pemborosan itu dan lain sebagainya. Pemborosan sekali kan bisa itu minyak narwastu 300 dinar itu dijual kemudian uangnya diberikan kepada orang-orang miskin. Itu baru 15 juta ya. Kalau kita ngitung 1 dinar Antam, saya coba cek di Google ini ya, 1 dinar Antam aja 3,8 juta. Kalau itu kita konversikan 300 dinar emas Antam untuk saat ini, itu nilainya sekarang sekitar 1 miliar. Luar biasa sekali. Berarti rasa cinta kasih Maria itu tidak terhitung, tidak ternilai harganya. Artinya kita memberikan persembahan itu dengan rasa sukacita, itu kita sudah nggak perlu mikir lagi gitu ya, tidak perlu mikir lagi. Pokoknya yang kita miliki ngambil dari stoples yang paling besar, kita berikan yang terbaik kepada Tuhan melalui pekerjaan Tuhan. Tentunya dampak pada waktu kita menolong untuk memajukan pekerjaan Tuhan, tentunya ada satu rasa kepuasan ya. Kita mengakui bahwa Tuhanlah pemilik segalanya, Tuhanlah yang memberikan berkat ini semuanya. Pada waktu kita menyadari aset-aset yang kita miliki, berkat-berkat Tuhan, coba kita telusur ke belakang ya, telusur belakang. Kita memiliki beberapa banyak aset yang kita miliki mungkin di beberapa tempat. Kita coba flashback ke belakang, mengingat akan berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Dampaknya adalah bahwa kita itu tidak egois. Kita akan selalu ingat bagaimana Tuhan itu memberkati dalam kehidupan kita masing-masing ya. Terlepas dari masing-masing sesuai ukurannya, segala kerja keras, usaha yang dilakukan tentunya itu semuanya datangnya daripada Tuhan. Dampaknya bahwa kita menjadi seseorang yang tidak egois. Artinya memang kita bersyukur kepada Tuhan. Dan kita mau bersedia untuk membantu pekerjaan Tuhan dalam bentuk apapun ya, dalam bentuk apapun. Nah, inilah dampak-dampak yang kita bisa rasakan. Dan tentunya satu lagi, Beatrice, ada satu kepuasan hati. Ada satu kepuasan hati. Kita tidak bisa menahan kebahagiaan, sukacita orang memberikan dalam jumlah besar ya untuk pekerjaan Tuhan, atau mungkin membantu orang lain, membantu orang miskin. Ini kita tidak bisa menahan akan hal itu. Ada satu rasa sukacita, kepuasan batin. Bayangkan ya, kepuasan batin yang dirasakan berarti kan ada endorfin yang ada dalam diri kita itu akan muncul terus ya. Produksi berarti kan semakin awet muda, semakin tidak cepat tua dan lain sebagainya. Nah, dampak-dampak hal itu yang kita bisa rasakan dengan memberikan persembahan dari toples yang sangat besar ini. Demikian Beatrice dan pemirsa The Safe Ministry. Baik, terima kasih Pak Fajar atas jawaban dari pertanyaan saya. Dan sebelum kita menutup
diskusi kita akan mendengarkan kesimpulan akan pelajaran 1 minggu ini dari Pak Tobi. Baik, pemirsa The Safe Ministry, Allah bukan kekurangan harta, Allah bukan juga tamak terhadap apa yang kita punya, karena sebenarnya itu bukan milik kita. Karena itu sebenarnya semua adalah milik Allah. Ya, kalau kita perhatikan mulai dari pendahulu-pendahulu kita, Kain dan Habil dahulu, ya Allah menetapkan sebuah mekanisme ketika mereka menyampaikan doa. Ya, ada satu mekanisme, yaitu mereka diminta untuk membawa persembahan sesuai dengan yang Tuhan atur. Artinya, ketika Kain tidak memberi persembahan seperti yang Tuhan atur, ya Allah juga tidak menerima persembahan itu. Ya, artinya kembali, persembahan adalah bagian dari ibadah penyembahan kita kepada Allah. Bukan karena Allah kekurangan, bukan karena Allah membutuhkan pemberian kita itu. Tapi Allah sedang melatih kita, ya. Allah sedang melatih kita agar dari apa yang Tuhan berikan kepada kita, supaya kita ingat siapa pemberi itu, maka kita kembalikan sebagian seperti yang Tuhan atur. Dan untuk persembahan kita berikan sesuai dengan kerelaan hati kita. Semakin besar kita rasakan campur tangan Tuhan kepada kita, semakin besar kesadaran kita bahwa hidup kita ini sepenuhnya adalah berkat pemberian Allah, semakin besar juga lah hati kita tergerak untuk bersyukur melalui persembahan-persembahan. Dan persembahan-persembahan kita dicatat dengan baik oleh para malaikat Allah di surga. Dan bukan hanya persembahan kita, tetapi motif kita juga tercatat dengan baik, ya, oleh malaikat-malaikat di surga. Oleh karena itu, Allah rindu sekali agar kita membawa rasa syukur kita ini di dalam doa, agar kita bisa menjangkau pekerjaan Tuhan dimanapun, terutama agar bisa menjangkau orang-orang atau sesama kita yang membutuhkan. Dan doa-doa dan sedekah kita itu naik menjadi satu peringatan bagi Allah, satu peringatan juga bagi kita bahwa Allah lah pemilik dan yang memberikan segalanya kepada kita. Oleh karena itu, sebagai orang yang beriman, iman tanpa perbuatan adalah mati, dan tanpa iman yang hidup tidak mungkin kita bisa menyenangkan hati Allah. Kalau kita bertindak dari iman, Allah tidak akan pernah melupakan kita. Mari kita melatih rasa syukur kita kepada Allah dengan persembahan-persembahan sukarela dari yang berkat-berkat yang sudah kita terima. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Puji Tuhan atas diskusi yang baru saja kita lakukan. Terima kasih kepada para panelis dan para pemirsa The Safe Ministry dimanapun berada. Kita berharap dari diskusi kita ada inspirasi baru atas persembahan yang bisa kita berikan kepada Tuhan. Kita akan tutup di dalam doa yang dipimpin oleh Pak Fajar. Baik, kita satu dalam doa. Terpujilah namamu kekal untuk selama-lamanya. Terima kasih untuk pelajaran yang luar biasa tentang pemberian sukarela untuk membantu pekerjaan Tuhan. Kiranya Tuhan akan turut serta di dalam kehidupan kami masing-masing. Dan sebagai rasa syukur atas berkat-berkat Tuhan yang begitu melimpah kepada masing-masing kami, biarlah itu dapat boleh kami berikan juga untuk membantu, menolong, memajukan pekerjaan Tuhan, baik di dalam pelayanan, di gereja, maupun bantu orang lain, untuk menjadi satu rasa syukur atas berkat-berkat yang sudah kami terima. Memberkati seluruh pemirsa dimanapun mereka berada. Biarlah ini menjadi satu inspirasi bagi mereka semuanya. Kami dapat boleh memberikan penuh dengan sukacita. Dan motif kami adalah untuk membantu pekerjaan Tuhan, menjadi kepujian dan kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Ampunkan segala dosa kami di dalam nama Yesus. Kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Amin. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada pemirsa The Safe Ministry. Terima kasih sudah mendengarkan pelajaran Minggu Sekolah Sahabat dari channel kami. Jangan lupa untuk tinggalkan pesan di kolom komentar untuk bisa doa ataupun saran. Dan sampai ketemu di minggu depan untuk pelajaran Sekolah Sahabat selanjutnya. Tuhan memberkati. Shalom. Shalom.
Tuhan memberkati.